Halo guys, ya kembali lagi kita bersama-sama di sini brother. Nah untuk kesempatan kali ini ya, tolong bro ya, kita pantau bareng-bareng lah untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency kali ini. Ya sebelum kita lanjut ya, eee kalian bisa dulu ya subscribe, like, and comment-nya ya kawan-kawan ya. Oke, untuk keadaan daripada sektor cryptocurrency kali ini, seperti yang kita lihat bersama-sama ya, untuk price-nya Bitcoin itu udah naik turun lah 105, 104, 103 gitu ya, belum stabil ya untuk parameter harga Bitcoin. Sedangkan kalau kita lihat secara overall-nya altcoin di sini udah mulai ada rebound tipis-tipis. Semoga saja keadaan daripada altcoin ini semakin membaik lah nantinya. Ya semoga saja di bulan Juni ini ya, itu jauh lebih baik dibandingkan bulan Mei dan bulan, Agustus nanti, bulan depan ya Bro ya. Sorry, bulan Juli ya, Juni, Juli ya, bulan Juli semoga saja jauh lebih baik dibandingkan bulan Juni gitu aja. Nah, untuk kesempatan kali ini kita ada informasi nih buat teman-teman semua tentang XRP. Nah, untuk SRP sendiri, dia harganya berada di kisaran harga 2,17 ya, dan kalau kita melihat dari segi komunitasnya 88% masih, bullish ya terhadap si XRP. Nah, di sini sebelum kita lanjut, itu ada beberapa poin penting yang akan terjadi di bulan Juni ini Bro ya. Di bulan Juni ini mungkin kita ada beberapa hal atau informasi, mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau belum ya. Nah, jadi di sini Bro, ya kan, untuk tahun 2025, ya intinya di bulan Juni ini Bro, itu akan ada event yang namanya APEC 2025, KTT Community XRP Ledger, ya. Yang di mana itu akan diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 12 Juni 2025 dan lokasinya itu berada di Singapura gitu ya. Terus ada keputusan ETF spot untuk si SRP oleh Securities and Exchange ya teman-teman atau SEC lah ya. Itu akan, terjadi kalau nggak ada penundaan itu pada tanggal 17 Juni 2025, di mana Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat itu SEC Bro, ya itu dijadwalkan untuk memberikan keputusan mengenai permohonan ETF spotnya XRP ya. Terus juga akan ada pertemuan FOMC ya tentunya ini akan membahas perihal suku bunga ya. Ini juga akan berdampak sangat positif bagi sektor cryptocurrency kalau ada pemangkasan suku bunga. Ya, SRP juga akan terkena, imbasnya juga. Imbasnya apa? Imbas positif gitu, Bro, ya. Terus akan ada pembaruan, apa itu namanya, SRP Ledger juga ya, dan ya masih banyak lagi lah hal-hal yang mungkin akan terjadi di bulan Juni ini. Nah, untuk kali ini kan SRP seperti ini ya, coba kita cek dari, TradingView. Oke, kita lihat bareng-bareng ya, Bro, ya, kita belajar bareng-bareng di sini. Kita lihat dari time frame daily. Nah, untuk time frame daily sendiri, bentar ya. Oke, coba kita lihat di sini kita ambil dari swing low-nya sini ya, Bro ya. Kita tarik ke swing high-nya sini dan ternyata kalau kita lihat juga, Bro, si XRP ini sebenarnya udah apa ya, bisa dikatakan udah kembali ya, dia naik nih, ya kan naik, habis itu dia koreksi sampai di area 0,5. Nah, 0,5 ini ada pantulan, Bro, sedikit ya. Habis itu dia koreksi lagi, tapi di sini terbentuk candle one bullish gitu kan. Ya semoga saja ini mampu breakout. Nah, kalau si XRP ini, Bro, ya, kalau XRP ini nggak mampu, semisal nih ya, nggak mampu nge-break area sini ya, sorry. Ya, oke, nggak mampu nge-break area sini, kemungkinan besar si XRP ini masih bisa untuk turun ya. Karena kalau kita lihat juga Bro, XRP ini ya, mana ya, dari sini aja. Kalau kita lihat juga ya SRP ini sebenarnya di area sini itu ngenahan banget gitu ya. Dia ngenahan banget. Nah, bisa kalian lihat sendirilah ya. Oke, untuk price-nya SRP saat ini kan dia tertahan di zona ini sebenarnya ya. Karena di sini ada beberapa area support. Satu, 2, 3, habis itu dia mantul lagi ke atas. Satu, 2, 3, ya mantul lagi. Dia sempat kejebol. Ya ini hanya fake out aja habis itu dia mantul lagi. Dan untuk saat ini dia udah nyentuh di zona sini. Nah, zona ini cukup kuat untuk nahan SRP. Kalau zona ini kejebol ya, semisal zona ini kejebol ke bawah nih Bro ya, kejebol ke bawah, maka SRP memiliki progres.
Iya, mungkin sampai di zona sini, Bro, ya. Kalian bisa ambil sedikit lah ya, atau DCI di area sini itu di kisaran harga berapa? Di area 1,4 sama di area ya masih di kepala 4 lah ya, 1,4-an. Nah, yang berikutnya ada di area 1,1. Itu area yang mungkin bisa kalian DCI kalau memang area ini kejebol. Tapi, Bro, ya, semisal nih ya, semisal, pergerakan daripada si XRP ini malah seperti ini ya, kita ambil dulu gambarannya Bro ya, sorry. Eh, nah, dia kan seperti ini ya pergerakannya. Oke, turun, naik lagi ya seperti ini Bro. Nah, dia turun sini ya kan, naik. Dia saat ini sedang mencoba untuk retrace. Nah, kalau dia mampu ngejebol area ini Bro ya, area ini semisal gitu Bro ya, ini kejebol kayak gini Bro. Oke, maka dia berpotensi untuk naik lagi ya, untuk naik lagi, Bro. Nah, dia berpotensi untuk naik lagi. Tapi kalau area ini nggak kejebol, dia masih ada kemungkinan untuk koreksi, yaitu tadi sampai di price harga ini, Bro. Ya, sampai di price harga ini gitu ya. Oke, ini dalam time frame daily. Coba kita hapus dulu aja ya. Ini kita turunkan ke time frame yang jauh lebih kecil 4 jam. Nah, kita lihat di time frame yang jauh lebih kecil yaitu di time frame 4 jam Bro ya. Di time frame 4 jam ini kita bisa cek bareng-bareng lah ya. Oke, ini adalah area yang menahan XRP saat ini. Terus, nah, kalau di time frame 4 jam itu jauh lebih enak Bro ya. Kenapa saya bilang jauh lebih enak? Karena di sini ada beberapa entry point sebenarnya ya. Ada beberapa entry point. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kita gambarkan di sini, dia naik ke sini ya kan. Nah, setelah dia menyentuh nih ya ini koreksi kan Bro. Ya, des 0,618 dia mantul lagi ya kan. Habis itu terjadi penurunan lagi. Ya nggak mampu menahan gitu kan Bro ya. Nah, kalau kita lihat juga yang kedua sini Bro, sama kayaknya ya pergerakannya ya. Oke, kita ambil dari sini aja biar enak. Nah, oke, dia udah nyentuh di area 0,5, mantul lagi ke bawah dan mencoba untuk breakout lagi, ya kan. Jadi sama aja nih, ini ke sini dia sampai di area 0,61, breakout ya, habis itu dia meneruskan koreksi. Nah, apakah ini nanti akan meneruskan koreksi? Ya, I don't know, tergantung daripada prospeknya XRP. Nah, sebenarnya kalau dia mau koreksi, Bro, ya, kalau mau koreksi sih sebenarnya ada beberapa entry point ya yang notabene bisa kita ambil untuk open posisi ya kalau dalam time frame 4 jam. Coba kita lihat ya seberapa jauh dia akan terjadi penurunan. Kita ambil yang kecilnya aja ya. Nah, yang terdekatnya itu di area 618 kalau dalam time frame 4 jam, Bro. 618 itu di area mana gitu kan. Kita cek bareng-bareng. 618 itu sorry ya, ambil yang ini. Oke. 618. Kita ambil di poin pasnya. Nah, ini ya, Bro ya. 618 pas di sini ada area support ya, di sini ada area resisten. Oke. Terus kalau kita tarik lagi ini support lagi nyentuh, tarik lagi ke sini jauh ya, ini nyentuh juga. Oke. Jadi ini cukup bisa walaupun nggak terlalu kuat, ini cukup bisa untuk memantulkan price harga XRP mungkin bisa sampai di kisaran harga sini kembali 2 ya. Setelah dia menyentuh di area 19 mungkin bisa memantulkan sampai di kepala 2. Oke. Tapi kalau untuk overall-nya jangka panjang sih oke ya. Jadi kalian nanti bisa DCI di area sini ya, di area kalau time frame 4 jam yo itu di area 1,9. Kalau di daily Bro, nah ini ya Bro ya, ini masuk dalam kategori 361 nih, yaitu di area 1,4 sampai di area ya sama ini 1,4 tadi ya. Kenapa di area 1,4 kalau kita perkecil seperti ini Bro. Nah, ini cukup gede ya kalau kalau kita lihat di sini kan pergerakannya ini cerut 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 gitu. Tapi ini kalau dalam frame daily ini adalah area base ya. Terus di bawahnya juga ada ini ya. Jadi di kisaran ini cukup strong untuk nahan daripada si XRP. Nah, apakah XRP masih bisa bullish? Bisa aja, Bro. Kita tinggal menunggu momen aja kok. Ya, semoga saja di bulan ini ya ada momen bagus lah untuk si XRP ini gitu kan, Bro ya. Kita tunggu saja. Semoga saja area ini ya, mana? Semoga saja area ini, Bro. Oke, area ini ke break ya. Kalau area ini ke break
dah otomatis dia akan breakout kembali ya, dia akan menguat kembali. Kita tinggal tunggu event aja ya. Jadi untuk SRP, holder SRP jangan khawatir, kita kembali ke daily ya. Kalau ke daily kan nggak semerta-merta dalam hitungan hari kena gitu kan, bahkan berhari-hari juga bisa gitu Bro ya. Kalau kita lihat dari hitungan time frame daily ini cukup kuat sih sebenarnya di area ini ya, cukup kuat untuk nahan biar nggak jatuh lagi. Cuman kalau jatuh lagi ya ini Bro, ini kalau dalam time frame 4 jam itu dia bisa koreksi sampai 1,93, kalian nanti bisa DCI di situ. Terus kalau kalian ingin dapat harga yang jauh lebih murah ya DCI di area 1,47 ya atau di area 1,45-an gitu, Bro ya. Ya overall untuk SRP sih masih masih bisa naik ya, masih bisa grow up kembali, Bro. Syukur-syukur dia bisa ngejebol di all time high lamanya di area 3,39 dolar karena price prediction untuk SRP itu bisa jebol sampai di kepala ya 3 sampai 5 dolar atau 5 sampai 10 dolar semoga saja ya. Kita tinggal tunggu saja beberapa tanggal yang udah kita bahas di awal tadi kan akan ada pembahasan tentang suku bunga ya kan, persetujuan spotnya ETF spotnya SRP kalau itu bisa ter-approve semua ada pemangkasan suku bunga tidak menutup kemungkinan nih SRP bisa grow up kembali ya. Oke, kalau kalian ingin cari taking profit ya dalam jangka pendeknya Bro ya, kalian bisa ambil profit. Semisal kalian masuk di harga saat ini ya, saat ini masuk gitu kan, ya kalian bisa taking profit itu di kisaran harga 2,35, kalian nanti bisa taking profit tipis-tipis ya. Atau kalian mau ngambil di area sini ya, di area sini. Oke, di area 2,5-an kalian bisa taking profit. Tapi kalau udah nge-break area ini, Bro, ya, tahan aja jangan taking profit ya. Kalau dia nge-break pasti akan ada sedikit retest habis itu naik lagi gitu ya. Karena kalau dia nge-break ini, Bro, berarti dia akan prospek ya untuk mengalami recover dari trend bearish menuju bullish kembali gitu ya. Semoga saja, Bro ya. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya kawan-kawan ya. Ingat disclaimer lagi ya. Oke.